Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-humma, penyakit demam, hadzu kulli mu'minin, adalah bagiannya setiap orang yang beriman, minan nari, dari api neraka. Maksudnya sudah diterangkan kemarin, kalau orang iman itu sudah pernah kena penyakit demam, maka ini sudah dapat bagian dari masuk neraka. Maksudnya kalau nanti di akhirat sana dia sudah tidak perlu lagi untuk masuk neraka karena sudah dapat demam ketika dia di dunia. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-humma, penyakit demam, kirun, adalah tungku, min jahannam, dari jahannam, tungku yang menyemburkan hawa panas. Biasanya kir itu tungkunya pandai-pandai besi yang menyemburkan hawa panas. Min jahannam, dari neraka jahannam. Fama asabal mu'mina minha, maka perkara asabal mu'mina, yang mengenai orang yang beriman, minha, dari penyakit demam, karena maka adalah ma asabal mu'mina minha, hadzahu, adalah bagiannya al-mu'min, min jahannama, dari neraka jahannam. Wa anil Hasan, dan diriwayatkan dari Al-Hasan, wa huwa Al-Hasan di sini ini Al-Basri, adalah Hasan Al-Basri, termasuk seafdal-afdalnya para tabi'in, dan termasuk ganteng-gantengnya tabi'in. Setiap hari Id ulama-ulamanya tabi'in pada berangkat untuk menghadiri acara Idul Adha atau Idul Fitr. Maka ulama-ulama berjalan. Maka wanita-wanita muslim waktu itu, di antara sunnahnya ketika Id adalah dikeluarkan dari pingitan-pingitannya, boleh menghadiri acara Id. Kalau udzur ya di bagian-bagian yang tidak untuk sholat. Dan sejak dulu tuh wanita memang sukanya itu ngintip. Maka para wanita muslimah waktu itu bilang, kami tidak ngintip seorang ulama pun yang lewat dari kalangan para tabi'in, tidak ada yang lebih ganteng melebihi Hasan Al-Basri. Maka wanita itu punya bakat ngintip, hati-hati. Maka ketika Az-Zubair menikah dengan istrinya, maka pertama kali yang beliau buat di rumahnya adalah semua lubang-lubang itu ditutupi. Ini istri saya nanti ngintip nanti. Di zaman sahabat tahu, di antara kesukaan wanita itu adalah ngintip. Beliau mengatakan, kanu, dulu. Kanu itu kembali kepada siapa? Ya minimal orang-orang soleh di zaman beliau, atau bahkan sebelum beliau, yaitu para sahabat. Dulu mereka, para orang-orang soleh, yarjuna, mereka berharap-harap, fi humalailatin, di dalam mendapatkan sakit demam semalam. Sebagian dalam hadis yang kita baca kemarin, siapa yang didemamkan semalam, kemudian dia sabar dan ridho, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti hari kelahiran dia, bersih dari dosa. Demam semalam saja.
kafaratan untuk sebagai penghapus lima madha kepada perkara yang telah lalu minad dzunubi berupa dosa-dosa. Rawahu Ibnu Abi Dunya fa kadza begini ini bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih. Wa ruwiya dan telah diriwayatkan aidan juga min tariq Ibnul Mubarak an Umar bin al-Mughirah as-San'ani an Hausyab an al-Hasan. Rafa'ahu, beliau menyandarkan hadis yang akan dibaca ilan Nabi kepada Nabi. Ini walaupun yang diriwayatkan Al-Hasan, dan Al-Hasan di sini zahirnya adalah Al-Hasan Al-Basri, tapi beliau mengatakan ini dari Rasulullah, rafa'ahu. Qala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukaffiru, sungguh Allah akan menghapus anil mu'mini, dari seorang yang beriman, khatayahu kullaha, kekeliruan-kekeliruan dia semuanya, fi humma lailatin, dengan sebab demam semalam. Allah. Waqal, dan rawi mengatakan, qala, telah berkata Ibnul Mubarak, hadza, hadis yang barusan dibaca, min jayyidil hadis, termasuk hadis yang bagus, hadis yang layak pakai. Dan Ibnu Mubarak termasuk gelar beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Di zaman beliau adalah yang dianggap pimpinan dalam urusan memahami hadis. Yang mana wibawa beliau itu melebihi wibawanya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, Khalifah Harun Ar-Rasyid itu punya istri banyak, diantaranya namanya Zubaidah, istri beliau yang paling banyak diceritakan dalam kehidupan beliau, Zubaidah. Maka suatu hari ada berita Abdullah Ibnul Mubarak datang ke ibu kota. Ibu kota Daulah Abbasiyah waktu itu ya di negeri Irak, kalau nggak salah di Baghdad. Maka saking senangnya orang pengen melihat, pengen ketemu, pengen dengarkan pengajian beliau, sampai orang-orang sak negeri itu pada berdesaan pengen ketemu beliau, sampai serandal-serandalnya pada copot talinya saking berdesakannya. Bilang pada suaminya, suamiku, inilah sebetulnya raja yang sebenarnya, bukan kamu. Dia enggak punya pasukan, enggak punya tentara, enggak punya senjata, tetapi seluruh negara takluk pada dia. Karena dianya, bukan karena apa-apanya, karena dianya itu. Kalau kamu ini kan mungkin karena kerajaannya, karena uangnya, karena tentaranya, karena takutnya. Kalau dia ini nggak punya apa-apa selain agamanya itu. Sak negara geger kabeh lho. Nah, gitulah pelajaran bagi kita. Kalau orang itu sudah dimuliakan Allah tuh randuwe apa-apa ya tetap mulia. Tapi kalau orang itu dihinakan oleh Allah, walaupun punya apa-apa itu tetap hina. Saking hinanya orang disebut atau dinamakan dengan nama dia itu nggak mau. Contohnya siapa Pak? Banyak. Qarun. Nah, yang dihinakan oleh Allah karena pelanggaran dia kepada agama. Kalau harta karun orang banyak suka, harta karun suka. Tapi kalau dinamakan Qarun nggak suka. Nah, kalau dengan hartanya suka, tapi kalau dengan Qarunnya nggak suka. Ya kamu tuh kaya banget seperti Qarun. Nah, nggak ada yang mau marah. Padahal dia itu orang yang sangat kaya di zaman yang mungkin terkaya. Begitu juga Fir'aun, kerajaannya luar biasa. Kerajaannya, kewibawaannya, termasuk kezalimannya merata. Nah. Sampai bayi-bayi yang belum lahir pun sudah diprogram mau dibunuh. Ini kezalimannya Fir'aun. Begitu wibawanya, tapi dia ini hina.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau ridho dinamakan dengan nama Qarun. Dengan nama Fir'aun, nggak ada yang mau. Ada lagi yang lebih hebat lebih itu semua, yaitu iblis. Itu nanti di akhirat sana dia jadi pimpinan. Di dunia juga jadi pimpinan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia jadi pimpinan kelompoknya untuk diajak dia ke neraka yang begitu panas. Iblis yang begitu banyak pengikutnya, Fir'aun, Qarun, Haman pun pengikutnya, Namrud pun pengikut dia. Tapi karena dia ini hina, maka tidak ada orang yang berbangga dengan dinamakan iblis. Orang sangat nakal, pimpinannya orang nakal, dikatakan kamu tuh iblis. Enggak, saya masih jelekan iblis daripada saya. Enggak mau. Maka yang mau kita raih itu adalah ridhonya Allah, kemuliaan dari Allah. Dan itu akan diperoleh dengan ketakwaan. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Jangan kemuliaan-kemuliaan semu hanya dari pandangannya makhluk, dari pandangan kewibawaan dunia, kekuasaan dunia. Dan orang itu kalau takwa, sudah janji Nabi, wudi'alahul qabul fil ardi. Orang-orang yang di bumi ini akan menerima dia. Wabil khusus maksudnya orang-orang soleh. Atau diluaskan lagi orang-orang iman. Akrab juga enggak, diberi uang oleh dia juga enggak, tapi melihat, bahkan dengar namanya pun sudah senang kalau orang sudah diterima oleh Allah. Maka kalau orang-orang itu kurang suka pada kita, jangan nyalahkan orang. Kita buruk sangka aja pada diri kita. Ini tanda saya ini memang belum makbul di sisi Allah. Nah, akhirnya kita banyak istighfar, banyak introspeksi diri, banyak usaha untuk islah diri. Apa ya agama yang belum lengkap dalam kehidupan saya? Apa ya ketakwaan yang belum saya sempurnakan? مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقترب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا